Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aini Amalia dengan NPM 2020-43500-724. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang saya buat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1, yaitu sistem pendukung keputusan pemilihan supplier pada toko beras Madura dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Langsung saja kita demonstrasikan ke aplikasinya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka SAM. Lalu kita pastikan agar Apache dan MySQL menyala. Hal ini dilakukan agar database terhubung dengan aplikasi. Selanjutnya kita buka NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans 8.2. Kita run saja aplikasinya. Selanjutnya kita akan membuka perhitungan AHP. Terdapat pop-up menu yang akan mengarahkan ke hitung kriteria dan hitung subkriteria. Kita akan menghitung kriteria terlebih dahulu. Pada kriteria terdapat kode perhitungan yang telah otomatis terisi. Lalu ada button hitung dan setelah program di-run maka akan muncul form login seperti ini. Pada form login kita dapat memasukkan username dan password yang telah kita input ke dalam database. Setelah login berhasil, kita akan masuk kepada menu aplikasi. Yang pertama, ada data barang, data supplier, data pesanan, penilaian supplier, perhitungan AHP, dan laporan. Pertama, kita akan membuka data barang. Pada data barang, terdapat form kode barang, nama barang, dan jumlah stok. Data yang berhasil disimpan akan terinput kepada tabel berikut. Selanjutnya, kita akan membuka data supplier. Pada data supplier terdapat ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Selanjutnya kita akan membuka data pesanan. Pada data pesanan terdapat kode pesanan, tanggal pesan, nama pemesan, nomor telepon, alamat, nama barang, kuantiti atau jumlah yang dipesan, harga satuan per liter, dan total bayar. Kita isi dulu kode pesanannya. Lalu tanggal pesanannya pemesan, alamatnya, harga satuan, untuk menghitung total bayar, kita dapat mengklik tombol hitung, lalu klik simpan. Pada data pesanan ini, kita juga dapat mencetak struk untuk pembeli atau pemesan. Kita klik data yang akan kita cetak, lalu klik button cetak.
maka akan keluar struknya. Selanjutnya, kita akan membuka perhitungan AHP. Pada hitung kriteria ini terdapat kode perhitungan yang telah terisi otomatis, terdapat button hitung dan button simpan. Kita akan memasukkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kita klik hitung dan hasilnya konsisten. Hasil ini dapat kita masukkan ke database dengan mengklik tombol simpan. Selanjutnya, kita akan menghitung subkriteria. Pada subkriteria, terdapat kode perhitungan dan kategori perhitungan. Kita dapat mengubah kategori perhitungan sesuai dengan yang ingin kita hitung. Jika klik pengiriman, maka keterangannya akan berubah. Keterangan ini adalah subkriteria yang akan kita hitung. Misalnya kita akan menghitung subkriteria dari kualitas. Maka subkriterianya akan muncul di keterangan. Kita hitung. Dan hasilnya konsisten. Kita klik simpan untuk memasukkan data ke database. Lalu klik kembali. Setelah itu kita masuk ke penilaian supplier. Pada penilaian supplier terdapat kode penilaian, ID supplier, nama supplier, hasil, dan terdapat nilai eigenvector dari kriteria dan subkriteria yang harus kita isi. Pertama, kita harus memilih ID supplier terlebih dahulu. Lalu kita menyesuaikan subkriteria sesuai dengan suppliernya. Lalu kita masukkan nilai eigenvector yang telah kita hitung di perhitungan AHP. Setelah memasukkan nilai eigenkriteria dan subkriteria, kita klik hitung, maka hasilnya akan muncul. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke laporan. Pada laporan terdapat laporan data barang, laporan data supplier, laporan data pesanan, dan laporan hasil penilaian. Pada laporan data barang terdapat kode barang, nama barang, dan jumlah stok yang telah kita input pada sistem. Terdapat juga tanda tangan dari pemilik toko, serta hari dan tanggal sesuai dengan tanggal cetaknya. Selanjutnya ada laporan data supplier. Pada laporan data supplier terdapat ID supplier, nama supplier, nomor telepon, dan alamat. Hal ini sesuai dengan yang telah kita input juga di sistem. Ini juga terdapat tanggal cetak dan tanda tangan pemilik toko. Selanjutnya laporan data pesanan.
terdapat kode, tanggal, nama, nomor telepon, alamat, nama beras, jumlah, harga, dan total barang atau harga. Selanjutnya, laporan hasil penilaian. Pada laporan hasil penilaian ini, terdapat kode, ID supplier, nama supplier, biaya, kualitas pengiriman, kinerja, dan hasil. Biaya, kualitas pengiriman, dan kinerja merupakan kriteria, lalu di bawahnya terdapat subkriteria yang telah kita input pada sistem. Hasil ini merupakan hasil perhitungan nilai eigenvektor dengan jumlah tertinggi merupakan supplier terbaik. Dengan jumlah tertinggi menandakan supplier tersebut adalah supplier terbaik. Sekian presentasi demo program dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.